Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Sulastri dengan NIM 32024020015, Program Studi Manajemen Informatika kelas MIF 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yaitu pada proyek ujian tengah semester pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi yang telah saya buat, yaitu yang pertama kita pada judul aplikasi. Di sini saya mengambil judul aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Daerah Sambas atau SIPusaka berbasis web menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. SIPusaka adalah aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu pengelolaan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas secara digital dan terintegrasi. Oke, selanjutnya pada latar belakang, perpustakaan daerah Sambas selama ini masih mengelola data secara manual, mulai dari pencatatan data anggota, peminjaman buku, hingga pengembalian buku. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan, antara lain, yang pertama, proses pencatatan yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, sulitnya memantau stok buku yang tersedia secara real time. Yang ketiga, tidak adanya sistem reservasi buku secara digital sehingga harus datang langsung ke perpustakaan. Yang keempat, sulitnya menghasilkan laporan data yang akurat dan cepat. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah SIPusaka sebagai solusi sistem informasi perpustakaan berbasis web yang terintegrasi, efisien, dan mudah digunakan oleh semua pihak. Selanjutnya pada tujuan aplikasi SIPusaka. Yang pertama, membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP menggunakan bahasa PHP. Yang kedua, memudahkan pengelolaan data anggota koleksi buku, kategori peminjaman, pengembalian, dan denda secara digital dan terintegrasi dalam suatu sistem. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada anggota perpustakaan dalam melakukan reservasi buku secara online dan memantau riwayat peminjaman mereka secara mandiri. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan yang terakhir, menghasilkan laporan data anggota, peminjaman, dan denda yang dapat dicetak kapan saja oleh admin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan function dan metode pada salah satu kelas di aplikasi saya, yaitu di sini saya mengambil di kelas anggota PHP. Nah, seperti pada kode yang telah saya tampilkan di sini ada function tambah. Tambah digunakan untuk mendaftarkan anggota baru ke dalam database. Inputnya berupa data dari form pendaftaran seperti nama, nomor anggota, nick, alamat, email, nomor telepon, tanggal daftar, dan foto. Prosesnya, data disimpan ke dua tabel sekaligus, yaitu tabel user dan tabel anggota. Tabel user untuk login dan tabel anggota untuk data lengkap anggota. Outputnya, anggota baru langsung terdaftar dan bisa login ke sistem. Di sini selanjutnya ada function get link email. Metode get link email digunakan untuk membuat link Gmail yang sudah terisi otomatis. Inputnya berupa alamat email, anggota, subjek, dan isi pesan. Prosesnya, data tersebut di-encode lalu disusun menjadi URL Gmail Compose. Outputnya berupa link yang jika diklik akan langsung membuka Gmail dengan alamat email, subjek, dan pesan yang sudah terisi otomatis. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat langsung melalui browser. Baik, sekarang kita mulai demo aplikasinya. Pastikan exam PP sudah aktif, Apache dan MySQL sudah berjalan. Sekarang saya buka browser dan mengetikkan localhost/SIPusaka. Ini adalah halaman utama atau landing page dari SIPusaka. Di sini kita bisa melihat tampilan beranda yang menampilkan perpustakaan daerah Sambas. Di sini ada tombol jelajahi koleksi dan juga daftar anggota. Sebelum itu, kita scroll ke bawah atau kita bisa klik pada layanan. Dan di sini akan muncul layanan-layanan yang tersedia di perpustakaan seperti peminjaman buku, katalog digital, dan keanggotaan online. Kita klik koleksi. Ini adalah koleksi buku. Pengunjung bisa melihat koleksi buku yang tersedia, yang dimana bisa tanpa perlu login terlebih dahulu. Nah, tampilannya berbentuk kartu card seperti ini. Lalu ada cover, judul, dan juga pengarangnya di sini. Kita bisa klik semisal pinjam login. Nah, jika pengunjung klik pinjam login, maka akan langsung diarahkan pada halaman login. Sebenarnya kita kembali pada koleksi. Di sini terdapat menu pada lihat semua koleksi. Kita klik ini beberapa koleksi yang telah saya isi sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Di sini bisa mencari, semisal bisa agama, kita cari. Nah, di sini dia langsung muncul fikih Islam. Jika kita ingin pinjam buku, maka sama seperti tadi akan mengarah ke halaman login. Lalu di sini ada baca e-book atau e-Sambas, yang dimana ini adalah aplikasi yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak perpustakaan daerah Sambas. Jadi ketika kita klik, dia akan mengarah ke halaman menginstal aplikasi e-Sambas. Nah, di sini kita bisa membaca buku secara online. Kita kembali ke About.
Sini ada tentang kami, yaitu tentang perpustakaan daerah Kabupaten Sambas. Kita akan mencoba registrasi anggota baru ketika kita belum terdaftar sebagai anggota di perpustakaan. Sini kita klik daftar anggota. Lalu di sini akan muncul form pendaftaran anggota yang dimana di sini kita menginputkan data-data yang akan digunakan untuk sebagai kartu anggota. Sini kita mengisi NIK. Sini jenis kelamin, perempuan lalu pilih pendidikan terakhirnya, semisal SMA SMK sederajat, lalu pekerjaan di sini sebagai mahasiswa. Dan kemudian di sini ada akun dan foto. Di sini kita memasukkan password yang akan digunakan untuk login nanti. Di sini ada foto anggota. Untuk foto profil kita nantinya, kita pilih di sini. Ini saja. Kita klik daftar sekarang. Nah, maka akan muncul pendaftaran berhasil, nomor anggota dengan AGP 014, username Hana, lalu gunakan username dan password untuk kita login. Sini kita langsung login, memasukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah halaman dashboard untuk anggota. Di sini terdapat informasi selamat datang di perpustakaan daerah Kabupaten Sambas. Lalu kemudian di sebelah kiri ada sidebar, ada beberapa menu, yaitu yang pertama dashboard, profil saya, ada katalog buku, ada reservasi buku, peminjaman saya, riwayat lokasi perpustakaan, dan juga logout. Nah, di sini kita klik menu profil saya. Ini adalah kartu yang tadi otomatis pengambilan datanya dari form pendaftaran. Sini kita bisa lihat. Kemudian kita logout terlebih dahulu. Ini merupakan simulasi jika calon anggota belum mendaftar sebagai anggota di perpustakaan. Dan di sini kita login sebagai user yang sebelumnya sudah terdaftar di perpustakaan. Di sini sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu dengan nama Budi. Ini 1, 2, 3. Kita masuk ke si pusaka. Profil saya, ini adalah profil dari Budi Santoso. Ini adalah kode QR yang akan kita lihatkan kepada petugas saat meminjam buku. Di sini kita bisa mengedit profil, contohnya pendidikan, misalnya kita di sini D3, simpan profil berhasil diperbarui. Nah, ini adalah pendidikan yang telah kita edit tadi. Kita masuk ke menu katalog buku. Di sini ada informasi cara meminjam buku si pusaka, seperti tutorial untuk meminjam buku. Kita bisa filter berdasarkan kategori, bisa agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menunjukkan fitur reservasi buku pada aplikasi ini. Di sini saya pilih buku metodologi penelitian, kita klik tombol reservasi. Kemudian di sini muncul form reservasi, kita isi tanggal rencana ambilnya. Semisal untuk hari ini, tanggal 4, lalu catatan, saya akan datang sore hari ini. Kirim reservasi. Reservasi berhasil, tunggu konfirmasi dari petugas perpustakaan. Dan di sini akan muncul reservasi yang baru saja dibuat dengan status menunggu verifikasi. Kita akan menunggu verifikasi dari petugas perpustakaannya. Di sini terdapat alur reservasi buku si pusaka. Yang pertama juga reservasi, menunggu verifikasi yang bisa dilihat oleh anggota sampai di buku dipinjam. Di sini saya terdapat data yang sebelumnya sudah saya masukkan. Ini contoh jika reservasi ditolak, peminjaman yang telah selesai, dan ini yang diproses. Selain itu, di sini ada peminjaman saya. Sebelumnya saya sudah mencoba meminjam buku pada pemrograman web, lalu di sini statusnya dipinjam. Dan di sini sudah jatuh tempo yang artinya terlambat mengembalikan. Terlambat 3 hari ya di sini. Dan nantinya saya akan menjelaskan proses denda. Dan di sini ada riwayat. Di sini ada riwayat peminjaman. Total yang pernah dipinjam ada 2, yang sedang dipinjam ada 1, lalu yang sudah dikembalikan ada 1. Selanjutnya di sini ada lokasi perpustakaan. Kita lihat perpustakaan daerah Sambas. Sini saya menggunakan mode satelit dan juga bisa mode peta jalan. Sini. Kemudian di bawahnya ini ada jam operasional dan juga kontak perpustakaan. Nah, kemudian sekarang saya akan logout dari akun anggota dan kita akan login sebagai petugas yang akan memproses jalannya peminjaman. Sini kita login sebagai username petugas dengan password petugas 123. Kita langsung masuk ke si pusaka.
Nah, inilah dashboard dari petugas perpustakaan. Ada data anggota, ada koleksi buku, ada reservasi buku yang terdapat notifikasi, 3 notifikasi, yang dimana adalah notifikasi dari reservasi buku dari anggota. Lalu di sini ada proses pengembalian, ada denda, dan juga ada lokasi perpustakaan sama seperti anggota sebelumnya. Saya klik data anggota. Nah, tugas bisa melihat data-data anggota yang telah terdaftar. Kemudian ada koleksi buku. Tugas bisa melihat daftar koleksi, ada 16 buku. Lalu kemudian kita klik menu reservasi buku di sini, terdapat tab menunggu di sini. Nah, tabel reservasi dari anggota yang akan meminjam buku. Lalu di sini ada aksi, bisa mensetujui atau menolak. Pada Budi tadi kita setujui. Sini ada catatan. Klik OK. Nah, status reservasi akan berubah menjadi disetujui. Di sini kita klik disetujui. Lalu kita klik siap ambil, yang dimana nanti anggota harus datang ke perpustakaan untuk meminjam buku tersebut. Di sini kita mengelola data secara online menggunakan sistem ini. Kita klik siap ambil. Oke. Lalu pada siap ambil, kita akan memproses peminjaman tersebut tadi. Jika anggota tadi yang meminjam buku sudah datang ke perpustakaan, lalu kita klik selesai dan proses peminjaman tersebut. Di sini akan diarahkan reservasi diselesaikan. Dilanjutkan ke menu proses peminjaman untuk input data pinjam. Nah, kita klik OK. Di sini kita proses peminjaman buku. Pada form input peminjaman kita isi nomor anggota yang tadi meminjam buku, AGP 001 atas nama Budi. Kita pilih buku yang dipinjamnya tersebut, yaitu metodologi penelitian. Lalu lama pinjam di sini saya biarkan 7 hari. Kita klik proses peminjaman. Dan di sini muncul notifikasi peminjaman berhasil diproses. Kita klik OK. Dan di sini akan muncul daftar buku-buku yang sedang dipinjam. Tadi atas nama Budi Santoso, metodologi penelitian, lalu ada tanggal pinjam, jatuh tempo, dan statusnya. Kemudian di sini sekarang kita masuk ke bagian yaitu simulasi keterlambatan atau yang tadi kena denda. Untuk keperluan ini saya awalnya sudah mengisikan data dan sehingga terjadi keterlambatan pada Budi Santoso. Nah, di sini pada proses pengembalian akan tampil baris peminjaman terdapat Budi Santoso dengan warna merah di sini. Itu tandanya bahwa buku tersebut sudah melewati tanggal jatuh tempo. Nah, keterlambatan sekian hari dan estimasi denda yang harus dibayar itu terkait 1.000 rupiah per hari dikalikan jumlah hari keterlambatannya. Nah, di sini 3.000 berarti 3 hari keterlambatannya. Kemudian di sini kita klik kembalikan. Akan muncul notifikasi kembalikan buku pemrograman web denda Rp 3.000. Di sini kita klik OK. Buku berhasil dikembalikan. Oke. Nah, setelah tadi diproses, notifikasi denda akan masuk juga ke halaman dashboard anggota sehingga anggota tahu denda berapa yang harus dibayar. Semisal anggota sudah membayar, datang ke perpustakaan kepada petugas, lalu kita di sini bisa aksi klik konfirmasi lunas yang artinya sudah membayar denda tersebut. Nah, di sini akan muncul statistik 2 transaksi sudah lunas. Di sini ada total sudah terbayar ada 4.000 dengan transaksi sebelumnya. Sini lokasi perpustakaan sama dengan tampilan sebelumnya pada dashboard anggota. Nah, terakhir kita akan logout. Lalu kita login sebagai user admin, yang dimana admin mengelola data buku, data anggota, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin, yang dimana ada statistik lengkap, info akun dan juga akses cepat, ada sidebar data anggota. Di sini admin bisa menambahkan data anggota, ada data buku, data peminjaman, data reservasi, dan juga data denda. Nah, kemudian di sini ada laporan dan grafik sesuai dengan data-data yang ada. Kemudian lokasi perpustakaan sama juga dengan anggota dan petugas. Lalu di sini data anggota, saya akan mencoba menambahkan anggota baru di sini. Dan maka akan muncul data anggota baru. Di sini terdapat kartu anggota yang double, kita bisa mengeditnya menjadi IP15. Simpan perubahan, data berhasil diperbarui. Kita lihat di sini, nah sudah berhasil diubah. Sini kita bisa zoom in dan zoom out foto. Ada aksi menghapus. Kemudian kita bisa mencari nama anggota yang dicari. Nah, kemudian sekarang kita ke data buku. Di sini saya akan mencoba menambahkan data buku baru. Nah, kita lihat pada data buku,
Di sini sudah ada data pendidikan Pancasila yang baru saja kita masukkan tadi. Kemudian kita ke data peminjaman. Di sini admin bisa melihat semua transaksi peminjaman. Bisa difilter berdasarkan status pinjam, terlambat, dan juga selesai. Kemudian menu data reservasi akan tampil semua data reservasi dari seluruh anggota beserta statusnya. Admin bisa memantau pergerakan reservasi secara keseluruhan di sini. Kemudian di sini ada data denda. Admin bisa melihat semua data denda mana yang sudah lunas dan mana yang belum lunas. Nah, kemudian pada laporan dan grafik. Di sini terdapat statistik, terdapat diagram lingkaran atau pie chart, dan grafik statistik peminjaman. Di sini juga terdapat persenan buku per kategori dan cetak laporan. Di sini saya akan mencoba beberapa fitur cetak pada admin. Di sini kita klik cetak laporan data buku, maka akan terbuka halaman baru di sini. Kemudian jika ingin dicetak, kita bisa klik cetak, lalu akan tampil seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini datanya. Kita bisa klik print. Cancel, kita tutup, selanjutnya pada cetak laporan data anggota. Sama seperti tadi, kita bisa klik cetak. Nah, sama. Baik, itu tadi adalah demonstrasi lengkap dari aplikasi Sipusaka atau Sistem Informasi Perpustakaan Daerah Sambas yang telah saya buat. Kita kembali pada kesimpulan. Baik, berdasarkan penjelasan dan demo aplikasi yang telah saya lakukan tadi, hasil perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi Sipusaka berhasil dibangun sebagai sistem informasi perpustakaan daerah berbasis web yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek sehingga kode program terlebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Kemudian dengan adanya Sipusaka, pengelolaan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan transparan dibandingkan dengan pengelolaan secara manual. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.